Bismillahirrahmanirrahim. Saya berdua dengan Pak Tatang. Tujuan datang ke sini untuk melakukan penilaian kinerja terhadap kepala madrasah Pak Asep sebagai kepala madrasah Cikampek. Terima kasih. Dengan bangga dan penuh rasa syukur, kami ucapkan selaku keluarga besar Sivitas Akademika Madrasah Ibtidaiyah Cikalage, kami ucapkan ahlan wa sahlan bihirkuman kepada Bapak Haji Tarhaso Menteri SAG MPD dan Bapak Dr. Haji Rahmat Hidayat MPDI selaku tim penilai dari Kementerian Agama Kabupaten Ciamis dalam pelaksanaan proses pengumpulan, pengolahan, analisis dan interpretasi data tentang kualitas kepala madrasah dalam melaksanakan tugasnya di madrasah kami, Madrasah Ibtidaiyah Cikalage. Madrasah merupakan lembaga yang akuntabel dan dinamis. Proses transisi dan transformasi pendidikan madrasah selalu diperjuangkan dengan menumbuhkan nilai keimanan dengan dimensi ketundukan vertikal dan ilmu pengetahuan dengan dimensi dialektikal horizontal. Di tengah krisis moral yang terjadi saat ini, ketika pendidikan umum sudah tidak dapat lagi memenuhi tuntutan perbaikan karakter dan moral bangsa, maka pendidikan madrasah hadir dan menjadi garda terdepan dalam perbaikan akhlak dan moral bangsa. Dan inilah dia madrasah kami, Madrasah Ibtidaiyah Cikalage, hadir dan berdiri dengan sejuta inovasi, transisi dan metodologi untuk menyamakan persepsi dan afiliasi menjadi madrasah yang hebat dan bermartabat. Kita saksikan terlebih dahulu profil daripada Madrasah Ibtidaiyah Cikalage dengan sejuta inovasi dan juga kreativitas, transisi dan juga metodologi pembelajaran yang disajikan di madrasah kami. Dan juga kami menghadirkan sebuah program unggulan untuk mengupayakan keberhasilan pendidikan dengan mengkonversikan kedudukan vertikal selaku nilai keimanan dan pengetahuan sosial dengan dimensi dialek horizontal. Selamat menyaksikan.
dan Cikalage sampai hari ini terus melakukan inovasi dan transisi untuk perbaikan pendidikan. Oleh karena itu, kami di tahun 2021 menghadirkan sebuah program unggulan tahfidz Al-Quran sebagai salah satu terobosan untuk mengangkat derajat dan martabat Madrasah Ibtidaiyah Cikalage baik tingkat regional, nasional maupun internasional. Hadirin yang berbahagia, pelaksanaan penilaian kinerja kepala madrasah yang dilakukan oleh tim penilai dari Kementerian Agama Kabupaten Ciamis yang pada hari ini diwakilkan oleh Bapak Haji Tata Somantri SAG MPDI dan Dr. Haji Rahmat Hidayat MPDI yang dilakukan pada Madrasah Ibtidaiyah Cikalage Tanjung Sari pada tahun 2022 pada bulan Desember akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah MI Cikalage, yang kami hormati para dewan guru, dan yang kami muliakan tim penilai dari Kementerian Agama dan seluruh hadirin sivitas akademika yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, berkat kudrat dan irodatnya, pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan penilaian kinerja kepala madrasah, wabil khusus di lingkungan Madrasah Ibtidaiyah Cikalage. Salawat teriringkan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pada keluarga, sahabat, tabi'in, atba'u tabi'in, dan pada kita selaku umatnya. Hadirin yang berbahagia, penilaian kinerja kepala madrasah merupakan proses pengumpulan, pengolahan, analisis, dan interpretasi data tentang kualitas kepala madrasah dalam melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu, pada hari ini 21 Desember 2022 yang bertempat di lingkungan Madrasah Ibtidaiyah Cikalage akan dilaksanakan PKKM oleh tim penilai dari Kementerian Agama Kabupaten Ciamis. Hadirin yang berbahagia, saya selaku Master of Ceremony akan memandu jalannya acara pada kegiatan PKKM tahun 2022 ini. Oleh karena itu, dengan segenap harapan kami dan penuh besar sekali harapan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengharapkan keberkahannya, maka awali kegiatan pada pagi hari ini dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang pertama yakni pembukaan. Pembukaan ini marilah kita sama-sama dengan melantunkan ayat suci Al-Quran surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Semoga dengan pembacaan Al-Fatihah kita mendapatkan keberkahan dan acara yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini dilancarkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Meningkat acara yang selanjutnya, yakni menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, Mars PKM Indonesia, dan juga himne madrasah yang akan dipandu oleh dirijen kami, yakni Ibu Yayan Karniati SPD. Kepadanya disilakan. Kepada seluruh hadirin dimohon untuk berdiri. Bangsaku, rakyatku semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, anakku negeriku yang merdeka. Indonesia Raya, merdeka, merdeka.
silakan untuk duduk kembali. Hadirin yang berbahagia, meningkat acara yang selanjutnya, yakni ucapan selamat datang dari atas nama Lembaga Madrasah Ibtidaiyah Cikalake kepada tim penilai dari Kementerian Agama Kabupaten Ciamis yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Kepala Madrasah Ibtidaiyah Cikalake. Kepada Bapak Asep Rahman, SAG MPD, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatah ya Alim, amma ba'du. Tidak panjang yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini karena waktu sudah siang. Pertama, saya atas nama kelembagaan juga pengurus Yayasan Bina Insan Mulia mengucapkan selamat datang kepada tim penilaian kinerja kepala madrasah sebagai PKKM tahunan di lingkungan Madrasah Ibtidaiyah Cikalake Tanjung Sari, Kecamatan Sadananya, Kabupaten Ciamis tahun 2022. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya sesuai jadwal yang sudah ditetapkan. Mudah-mudahan segala hal yang ada kaitannya dengan penilaian kinerja kepala madrasah yang akan dilaksanakan hari ini, pertama mendapatkan kelancaran, kemudian yang kedua segala hal yang sudah ada kaitannya dengan persiapan sebagaimana yang sudah kami lakukan dengan segala kemampuan yang ada, mudah-mudahan tentunya ada dalam kelancaran juga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Permohonan maaf kepada yang terhormat tim penilai atas segala keadaan yang tidak mencapai kesempurnaan. Mudah-mudahan para tim penilai tidak mengurangi rasa hormat kami kepada tim penilai dan menerima dengan segala keadaan ini. Selanjutnya kami berharap mudah-mudahan setelah nanti pelaksanaan penilaian kinerja kepala sekolah, kami semua berharap mudah-mudahan nilainya bisa maksimal dan tentunya memuaskan karena ini bagian daripada keberhasilan kami semua khusus di lingkungan Madrasah Ibtidaiyah Cikalake. Sekali lagi terima kasih dan selamat melaksanakan tugas, mudah-mudahan lancar. Ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, dengan ungkapan syukur dan terima kasih telah kita sampaikan kepada tim penilai dari Kementerian Agama Kabupaten Ciamis atas kedatangannya ke lembaga kami, yakni Lembaga Madrasah Ibtidaiyah Cikalake. Oleh karena itu, hadirin yang berbahagia, penilaian kinerja kepala madrasah seperti yang telah kita ketahui bersama adalah sebuah proses pengumpulan, pengolahan, analisis dan interpretasi data tentang kualitas kepala madrasah meliputi 4 komponen kompetensi, yakni usaha pengembangan madrasah, pelaksanaan tugas manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi pada guru dan tenaga kependidikan di lingkungan madrasah. Oleh karena itu, hadirin yang berbahagia, dengan segala hormat dan kita ucapkan selamat datang kepada para tim penilai. Dan sekarang acara yang selanjutnya yaitu penyampaian teknis PKKM oleh tim penilai dari Kementerian Agama Kabupaten Ciamis kepada tim penilai dari Kabupaten Ciamis. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Yang kita hormati bersama Pak Haji Tata sebagai pengawas Binat sekaligus tim penilai PKKM pada hari ini. Yang saya hormati Pak Asep Rahman sebagai Kepala MI Cikalagen, dan yang saya hormati saya banggakan kawan-kawan guru dan tenaga pendidikan yang ada di MI Cikalagen yang hadir pada hari ini. Pertama-tama mari kita sama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di siang hari ini kita bisa bersilaturahmi dan saya bisa melaksanakan tugas formal dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Ciamis untuk melakukan visitasi pada saat penilaian kinerja kepala madrasah di tahun 2022. Mudah-mudahan pekerjaan kita hari ini dicatat Allah sebagai amal soleh kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu Bapak yang saya hormati, sebelum saya menyampaikan teknis bagaimana pelaksanaan PKKM kita pada hari ini, tentunya ada beberapa hal yang saya sampaikan. Ya, pertama, saya atas nama tim mengucapkan terima kasih dan tentunya rasa bangga atas segala bentuk penerimaan dan seremonial dari pertemuan penilaian pada hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi gambaran kondisi real dari MI Cikalagen yang terjadi pada saat ini. Kemudian juga terima kasih atas segala jamuannya dan lain-lain yang sudah saya nikmati pada kedatangan tadi. Kemudian beberapa hal yang saya sampaikan berikutnya adalah saya ingin menyampaikan terkait dengan mengapa ada PKKM. Ya. Jadi kita harus pahami dan kita harus sadar bersama bahwa semua yang ada di sini adalah orang-orang yang bekerja di lembaga formal yang namanya madrasah. Jadi lembaga formal, lembaga yang memang secara formal prosesnya, hasilnya itu diakui secara formal. Dan Madrasah Ibtidaiyah itu sebagai peletak pertama status formal bagi anak-anak kita. Jadi kalau anak-anak kelas 6 lulus dari MI Cikalagen, nanti boleh anak-anak itu menyandang sebutan lulus MI. Dan itu menjadi dasar formal untuk bisa ikut pendidikan yang lebih tinggi. Nggak bisa masuk ke sanawiyah SMP kalau anak tersebut tidak punya ijazah MI. Ya, karena itu sebenarnya harus kita pahami, karena kita bekerja di dunia formal, maka semua hal yang terkait dengan formalitas harus kita buktikan. Gitu. Jadi kalau misalnya kelas 6 dapat ijazah, ada nilainya Quran hadis 80, itu nggak bisa dijawab ya bukan nama, mau saya aja ngasih anak itu 80, nggak bisa begitu. Tapi harus ada dokumen formal. Ya, dokumen formal dari mana? Itu nilainya digabung dari nilai hasil semester 1, 2 di kelas 4, 1, 2 di kelas 5, 1, 2 di kelas 6. 6 semester ditambah dengan hasil ujian praktek, ditambah dengan hasil ujian madrasah, kemudian jadilah ada angka 80. Tidak bisa kalau tidak dijawab dengan begitu. Ketika ada nilai rapot semester 4, pasti akan ditanya dari mana nilai rapot semester 4 misalnya Quran hadisnya 90, dari mana ada 90? Pasti harus dilihat dari nilai ulangan harian, nilai tugas, nilai praktek, nilai UAS semester 1. Kok begitu sih ribet? Padahal hanya untuk nilai Quran hadis nilainya 80. Ya itulah karena formal. Jadi nggak bisa. Kalau di pesantren yang tidak formal bisa. Dupaeta santri sabar tahun masa terna. Ayolah kira-kira 10 tahun terjadi. Tidak akan mana rapotnya, mana ijazahnya. Akan ditanya karena pesantren bukan pendidikan. Yang dilihat apa? Kompetensinya bisa mengaji, alat narus gitu kan, itu yang dilihat.
Kalau formal kadang-kadang kompetensi sesungguhnya tidak dilihat, yang dilihat itu selembar ijazahnya itu. Itulah formal. Jadi kalau ijazah saya S3, saya tidak akan dilihat kemampuan seperti apa. Lama kalau harus tahu kemampuan seperti apa yang itu hasil sekolah S3, cukup dilihat dari ijazah dan transkrip ini. Karena itu formal. Nah, oleh karena itu proses ada nilai, proses ada hasil, itu kan ada kegiatan sebelumnya. Jadi ada guru mengajar, ada kepala sekolah mengelola madrasah. Guru mengajar itu dibuktikan dengan PKG. PKG berdasarkan SK Dirjen nomor 111 tahun 2019. Gitu. Kepala harus di PKKM penilaian kerja kepala sekolah apa? Di PMA 85 tahun 2019. Ada juknisnya, ada keterangannya. Pokoknya kalau yang namanya kepala madrasah itu RA, MI, MTS, MA, R itu madrasah. Jadi harus tunduk kepada PMK 58 tahun 2019. Setiap tahun harus dinilai kinerjanya. Di edaran tentang TPG ada ketentuan jika guru atau kepala sekolah pada tahun sebelumnya tidak memiliki nilai baik hasil PKG dan PK-nya, maka tahun berikutnya tidak boleh diberi tunjangan profesi. Begitu. Jadi Pak Asep wajib posisi baik minimal. Kalau kurang atau cukup itu nggak bisa dapat TPG. Ibu-ibu berdasarkan bapak-bapak guru berdasarkan hasil PKG ke Pak Asep itu kalau nilainya tidak baik, ya itu juga sama, tidak tahun berikutnya tidak dapat dicairkan TPG tunjangan profesi guru. Begitu. Nah, ini yang harus kita pahami bersama. Jadi sekalipun seperti rutinannya aturannya setiap tahun, gitu kan? Setiap tahun. Termasuk saya, Pak Tata, gitu. Pengawas itu harus di PKPM, kerja pengawas madrasah. Oleh siapa? Atasan langsungnya Kepala Kantor Kementerian Agama. Sama juga setiap tahun. Karena kalau hari ini tidak tahun sampai nanti bulan Desember ini tidak, paling tidak sebelum S29 dicetak memasukkan nilai belum di PKPM kami dengan Pak Tata, saya tidak bisa dicairkan TPG. Ya. Tidak dicairkan TPG. Walaupun kalau pengawas agak untung masih ada tukinnya berapa? 50% dari tukin sesuai dengan grade. Kalau tidak tunjangan profesinya dibayarkan. Kalau tunjangan profesinya dibayarkan, ya tunjangan profesi. Kalau beda dengan tukinnya, misalnya tukinnya lebih kecil, lebih besar daripada TPG, maka kekurangannya ditambah. Sama seperti guru-guru yang PNS. Kalau TPG-nya lebih gede daripada tukinnya, maka yang diambil TPG. Jadi mana yang gede itu yang diambil. Nah, itulah kehidupan kita. Kehidupan yang memang ini harus dijalani, dinikmati. Jadi guru-guru juga sama. Pokoknya ngajar di kelas atau ngajar mata pelajaran ya wajib di PKG. Karena apa? Nilainya itu saya cuma 1 kurang hadis kelas 5. Ya kurang hadis kelas 5 itu nanti nilai UASnya akan tercantum di rekap nilai ujian. Gitu kan? Nah, rekap nilai ujian itulah yang menentukan nilai ijazahnya. Gitu. Jadi begitu. Nah, mengapa saya bilang begini? Sekarang ada sedang gencar nih, boleh baca di medsos. Ada GSM nih, gerakan sekolah menyenangkan. Yang itu salah satu jargonnya adalah kurangi administrasi. Jadi guru tidak boleh dibebani dengan administrasi. Ya bagi dia, kalau orang yang mikirnya ngajar, ini boleh. Tapi bagi formalitas, bagi sesuatu yang formal, administrasi nggak bisa Jadi kita nggak boleh keluar dari SOP. Jadi kalau guru ngajar nggak pakai RPP, berarti keluar dari SOP. Kalau salah, itu bisa dihukum. Bisa dihukum. Gitu. Namanya malpraktek. Karena kita praktek kan, sama dengan dokter. Dokter juga begitu. Kalau dia dokter melakukan
diagnosa kemudian melakukan treatmentnya salah, tidak pakai SOP, kemudian diajukan ke pengadilan, maka itu bisa dihukum. Jadi karena sama melakukan, cuman bedanya lebih bahaya guru mah yang diterima orang sehat, kemungkinan usianya panjang. Kalau dokter yang diterima orang sakit, kalau salah treatment meninggal, selesai. Tinggal urusannya Allah dia. Kan gitu kan. Guru mah panjang gitu. Mungkin urusannya tuh budaknya gede gitu kan. Jadi lah mengajarkan dosa, ngajarkan salah, itu snowball. Jadi bola salju. Semakin menggelinding maka bolanya semakin besar. Lamun dosa teh kagedean, ujung blang ke orang menang dosa atau pugu-pugu. Di mana eta dosa teh? Ti budak urang, murid urang beri pepatahan urang salah. Tapi bisa jadi ulah sia. Orang ujung-ujung kaget menang ganjaran, gede kecil apa? Dari mana? Itu dari pahala anak kita yang mengamalkan ilmunya yang pernah kita ajarkan kepada anaknya. Jadi balance gitu, mikirnya. Jadi juga tidak takut jadi guru. Pengawas dari mana? Pengawas itu dari dosanya kepala dan dosanya guru. Karena pengawas itu punya akses ke kepala, punya akses ke guru. Pengawas itu bisa PKG ke guru. Bukan yang PKG, jadi pengawas kalau misalnya satu madrasah gurunya banyak, guru seniornya sedikit, maka dibikinlah tim PKG. Pengawas bisa menggunakan kewenangannya untuk melakukan PKG kepada guru berdasarkan SK yang dikeluarkan oleh kepala madrasah. Karena ada tupoksi pengawas itu penilaian, supervisi, yang pasti perencanaan program, supervisi, pembinaan ke guru dan kepala, kemudian penilaian guru dan kepala, kemudian pengembangan karya ilmiah. Gitu, baik pembimbingan maupun pelaksanaan karya ilmiahnya bagi pengawas. Itulah tupoksi yang ya secara formal kita harus dilakukan, dan itu sebagai tuntutan. Nah, Ibu Bapak dan kawan-kawan, terkait dengan PKM kita hari ini, jadi hari ini ada beberapa tambahan PKKM di luar juknis dari Dirjen Pendis. Karena memang dalam rangka upaya secara simultan, berkelanjutan, dan penguatan mutu madrasah. Madrasah bermutu itu harus diciptakan oleh guru yang bermutu. Kalau tanya di sini ke guru tahfidz, gitu, nggak boleh ngajar tahfidz kalau dia bukan hafidz, kan gitu. Jadi kalau ngajar tahfidz 2 juz, dia minimal 4 juz, kan gitu, atau 5 juz. Walaupun tidak ada kriterianya, yang pasti guruna kudu lebih loba juzna ketimbang guruna dua patahan gitu. Namun sababna kaburomatan indallah antakulu mahalat tafalun. Besar sekali ketakaburan orang yang dia bicara tetapi dia tidak laksanakan. Nah, kembali kita ke topik tadi. Oleh karena itu, sekolah bermutu, madrasah bermutu harus diemban oleh atau ditanggung jawab oleh kepala bermutu dan guru bermutu. Nah, di Jawa Barat dengan Pak Kabid yang baru, jadi bukan hanya Ciamis yang PKKM mulai dari PKPM. Kemarin PKPM kami juga sama, bukan hanya instrumen PKPM berdasarkan SK Dirjen, tetapi ditambah dengan tes IT, kemudian moderasi beragama, kemudian BTQ, gitu, BTQ. Segitunya, ini tambahan tanya BTQ. Jadi sedikit. Di samping administrasi mah udah pasti, karena pengawas itu dalam 1 tahun itu ada 7 administrasi, ada 7 buku lapor, 7 buku mulai program, laporan bisa semua. Gitu. Nah, sekarang juga di PKKM begitu. Jadi PKKM sekarang ditambah dengan tes IT oleh kepala madrasah. Jadi nggak boleh ada kepala madrasah yang gak teknologi, gitu ya. Jadi maka dites untuk melihat sejauh mana kemampuan IT-nya kepala, dan nanti tahun 2023 Kemenag akan mencanangkan program dalam rangka menyelesaikan kekurangan kepala madrasah berdasarkan itu. Yang kedua ditambah dengan tes moderasi beragama sebagai program utama, karena tahun 2023 itu adalah tahun toleransi.
Kemudian nanti ada pemeriksaan administrasi. Nah, administrasi formal kepala sekolahnya itu nanti Pak Tata, saya akan memeriksa administrasi guru yang menjadi tanggung jawab Pak Asep. Gitu. Karena kan nanti Pak Asep minta dokumen PKG tahun ini dan dokumen supervisi akademik. Saya akan baca dari situ, kemudian saya mau lihat di administrasi. Gitu. Kan Pak Asep caranya adalah supervisi, kewajiban supervisi. Benar itu supervisi, bisa supervisi nanti di mana di kantor di Karangwen lainnya gitu kan. Nah, kita akan coba lihat. Jadi nanti mungkin belum masuk ke ruang guru lah, cuma enak dengan saya nanti Pak Tata dengan Pak Asep dengan operator yang memang mengetahui posisi kedudukan di mana di mana posisi administrasinya gitu aja. Dan mau ini mau PK, mau nilai operator. Saya mau menilai Pak Asep penilaian kerja kepala sekolah. Siap. Mau pariksa kan ada pekerjaan kepala sekolah yang terkait dengan kira-kira. Buat apa sih? Ya kalau saya mah jangan takut. Buat saya nanti bisa ngomong, oh ini kondisinya ini, kemudian nanti kira-kira pikiran saya kemana, tahun depan harus gimana akhirnya. Ya, saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, setelah kita mendengarkan sedikit pemaparan teknisi dari PKKM dari Bapak Dr. Haji Rahmat MPDI, sebelumnya saya ingin memberitahu bahwa madrasah hari ini tidak dianggap remeh lagi karena sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional. Dan oleh karena itu, Madrasah Ibtidaiyah Cikalage adalah salah satu lembaga yang insya Allah siap mengikuti sebuah prosedur-prosedur menjadi sebuah lembaga yang maju, bertransisi yang baik, dan juga menjadi lembaga pendidikan yang dinamis. Kalau saya sebutkan Madrasah Ibtidaiyah Cikalage, jawabnya para hadirin semuanya hebat, bermartabat. Siap? Madrasah Ibtidaiyah Cikalage hebat, bermartabat. Satu kali lagi, Madrasah Ibtidaiyah Cikalage hebat, bermartabat. Oke, terima kasih banyak. Kasih tepuk tangan untuk kita semua. Hadirin yang berbahagia, meningkat acara yang selanjutnya, yakni pemaparan ataupun presentasi terkait 4 kompetensi madrasah yang akan dinilai oleh tim penilai dari Kementerian Agama Kabupaten Ciamis, yakni poin pertama yaitu usaha pengembangan madrasah, poin kedua pelaksanaan tugas manajerial, yang ketiga pengembangan kewirausahaan, dan yang keempat tentang supervisi pada guru dan tenaga kependidikan. Oleh karena itu, presentasi ini akan langsung disampaikan oleh kepala sekolah kita bersama, yakni oleh Bapak Asep Rahman SAG MPD. Oleh karena itu, dengan segenap rasa hormat, saya dan seluruh Dewan Guru semuanya untuk waktu dan tempat disilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pembawa acara yang sudah memberikan kesempatan juga waktu kepada saya untuk menyampaikan laporan keadaan MI Cikalage sekaligus pemaparan terkait dengan beberapa program yang sudah saya lakukan selama perjalanan kegiatan 1 tahun. Karena hari ini adalah penilaian kinerja kepala madrasah untuk tahun 2022. Yang saya hormati juga saya banggakan mengucapkan terima kasih sekali lagi atas kehadiran para tim penilai, dan hari ini akan saya menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan kinerja.
Baik, langsung saja Pak, barangkali. Yang pertama terkait dengan penyampaian, sebelum kepada materi, saya sampaikan profil Kepala MI Cikalagen, yaitu saya sendiri sesuai dengan ketentuan yang ada di aturan. Yang pertama, identitas Kepala Madrasah saya sendiri, nama Syekh Rahman SAG MPD, kemudian NIP 1975 atau 1975 12/27/2007 10/1002, tempat tanggal lahir Ciamis 27 Desember 1975, kemudian pangkat dan golongan terakhir yaitu penata tingkat 1 3D. Selanjutnya terkait dengan perjalanan saya selama di MI Cikalagen di tahun pelajaran 1999 tahun pelajaran 1999 dan 2000, saya awal masuk ke MI Cikalagen sebagai tenaga honorer. Selanjutnya pada tahun pelajaran 2004 saya diangkat menjadi guru kontrak saat itu atau GBS pada lingkungan Kementerian Agama. Yang saat itu untuk GBS di lingkungan Kementerian Agama yang khusus dari swasta saya ingat berjumlah 57 orang. Kemudian selanjutnya pada tahun pelajaran 2005-2006 saya ditetapkan menjadi Kepala Madrasah MI Cikalagen oleh yayasan saat itu karena para pejuang-pejuang atau para guru-guru atau para kepala yang berstatus pegawai negeri sipil sudah habis atau pensiun semuanya. Maka untuk mengisi kekosongan pada saat itu yayasan menetapkan saya sebagai Kepala Madrasah. Dimulai tahun 2005 sampai 2005 tahun pelajaran 2005-2006. Selanjutnya pada tahun pelajaran 2006-2007 saya ditetapkan menjadi CPNS pada Satker Mineg Lasari dan DPK MI Cikalagen. Jadi pada tahun 2006 mulai tahun pelajaran 2006-2007 saat itu ditetapkan menjadi CPNS melalui jalur GBS yang ditetapkan di Kementerian Agama sejak tahun 2003-2004. Selanjutnya Bapak Ibu yang saya sampaikan untuk tahun pelajaran 2008-2009 saya diangkat menjadi PNS di lingkungan Kementerian Agama sebagai guru tetap pada MI Cikalagen. Jadi pada saat ketika CPNS saat itu saya penetapan DPK di MI Neglasari, kemudian 2008-2008 diangkat menjadi PNS lingkungan Kementerian Agama sebagai guru tetap pada MI Cikalagen. Jadi secara status pegawai negeri sipil saya ditetapkan menjadi guru di MI Cikalagen tahun 2008, mulai tahun 2008-2009 Pak. Selanjutnya pada tahun pelajaran 2020 dan 2021 saya diikut sertakan oleh Kementerian Agama harus mengikuti diklat substantif penguatan kompetensi Kepala Madrasah angkatan keempat, dan alhamdulillah berdasarkan data nilai yang diumumkan, alhamdulillah saya lulus terbaik ke-1 pada saat itu. Selanjutnya saya sampaikan kepada tim penilai terkait dengan profil MI Cikalagen. Saya sampaikan secara singkat berdasarkan data-data yang ada di MI Cikalagen bahwa Madrasah Ibtidaiyah Cikalagen berdiri pada tahun 1955 dan ini sebagai tahun awal berdiri yang saat itu namanya bukan Madrasah Ibtidaiyah tapi Madrasah Wajib Belajar atau MWB oleh para tokoh-tokoh pemerhati pendidikan. Kemudian pada tahun 1981 dengan status terdaftar perubahan nama menjadi MI Cikalagen berdasarkan keputusan Departemen Agama Republik Indonesia dan terdapat perubahan nama di Piagam Madrasah. Itu tahun 1981. Selanjutnya pada tahun 1993 Madrasah Ibtidaiyah Cikalagen status diakui. Yang pertama awalnya status terdaftar, tapi pada tahun 1993 statusnya dirubah menjadi status diakui dan saat itu penyelenggaranya sebagai yayasan pembinaan madrasah. Selanjutnya pada tahun 2006 Madrasah Ibtidaiyah Cikalagen terakreditasi B dan penyelenggara akreditasi pada saat itu Dewan Akreditasi Madrasah Kabupaten Ciamis. Nah, kemudian pada tahun 2011 Madrasah Ibtidaiyah Cikalagen berstatus swasta terakreditasi B dan penyelenggara akreditasinya adalah Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah. Selanjutnya pada tahun 2016
Madrasah Ibtidaiyah Cikalagen status terakreditasi A. Penyelenggara akreditasi saat itu adalah Badan Akreditasi Nasional Sekolah dan Madrasah. Kemudian selanjutnya pada tahun 2022 kami terdaftar di dalam pengumuman Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah saat itu bahwa harus segera diakreditasi. Pada saat ketika kami sudah persiapan berbagai hal, maka terjadi sebuah perubahan bahwa kami MI Cikalagen secara otomasi tidak dilaksanakan akreditasi dan mendapatkan masa perpanjangan sampai dengan Desember 2023. Nah, oleh karena itu seharusnya kami kemarin harus diakreditasi, tetapi berdasarkan informasi yang kami terima dari Badan Akreditasi bahwa MI Cikalagen secara otomasi tidak dilaksanakan akreditasi secara langsung ke lapangan, tetapi mendapatkan perpanjangan waktu sampai dengan Desember 2023. Itu Pak terkait dengan sejarah singkat di Madrasah Ibtidaiyah Cikalagen. Kemudian selanjutnya kami sampaikan juga profil madrasah. Profil madrasah yang pertama, nama madrasah yaitu MI Cikalagen Tanjung Sari. Alamatnya Jalan Desa Tanjung Sari nomor 3 Cikalagen RT 4 RW 2 Kecamatan Sedananya Kabupaten Ciamis. Ini adalah alamat resmi. Kemudian selanjutnya sebagai bentuk pengakuan dari pemerintah dengan keformalan Madrasah Ibtidaiyah Cikalagen, kita memiliki NSM dengan nomor 1112320070011 dan nomor pokok sekolah nomor NPSF 60708486. Selanjutnya tanggal pendirian, kalau melihat di piagam yaitu bahwa Madrasah Ibtidaiyah Cikalagen atau awal mulanya disebut MWB yaitu pada 1 Agustus tahun 1955. Ini merupakan hari didirikannya atau hari, bulan dan tahun didirikannya Madrasah Ibtidaiyah Cikalagen, yaitu tanggal 1 Agustus tahun 1955. Kemudian nomor izin operasional yaitu H/LS 11/10258 Kementerian Agama Republik Indonesia. Kemudian nomor Kemenkumham yaitu AHU-000623.AH.D1.04 tahun 2015. Jadi Madrasah Ibtidaiyah Cikalagen Pak, bahwa berdasarkan terdaftar di Kemenkumham itu tahun 2015 dan yayasannya saat itu berubah menjadi Yayasan Bina Insan Mulia sebagai penyelenggara di Lembaga Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Cikalagen. Selanjutnya berdasarkan nilai yang kami terima dari otomasi akreditasi bahwa status akreditasi MI Cikalagen tahun 2022 yaitu status terakreditasi A. Kemudian nilai akreditasinya adalah 94. Selanjutnya tahun akreditasi yaitu tahun 2022 hasil otomasi akreditasi madrasah dan email mencitat@gmail.com. Itulah profil singkat Madrasah Ibtidaiyah Cikalagen. Selanjutnya saya sampaikan terkait dengan data siswa di 3 tahun terakhir Pak. Ini berdasarkan data siswa di tahun terakhir tahun 2020 sampai dengan 2021, tahun pelajaran 2020-2021 yaitu jumlah siswa 262. Kemudian 2021-2022 264 dan 2022 tahun pelajaran 2023 yaitu 267. Kalau melihat bentuk jumlah signifikan ini tidak terlalu signifikan ya dari kenaikan per tahun, tetapi ada hal yang menarik saya sampaikan kepada Bapak tim penilai di sini. Untuk tahun 2023, 2022, 2023 ini ada sesuatu yang menarik. Siswa lebih banyak yang masuk dari luar daerah Pak. Ada yang dari Selebu, ada yang dari Bisput, ada yang dari Sedananya. Bahkan dari Sedananya sekarang sudah tercatat berjumlah 47 untuk dari mulai kelas 1 sampai dengan kelas. Nah, kemudian yang dari Selebu, dari Bisput, bahkan yang dari Cikarang. Itulah ada sisi menarik untuk tahun sekarang ya, dengan jumlah 267. Selanjutnya disampaikan juga terkait dengan data guru. Data guru. Pertama, untuk Ibu Lilis Sundawati SPDI, silakan untuk bisa diketahui oleh tim penilai. Itulah Ibu Lilis, silakan berdiri. Jabatan Wali kelas 1A, jumlah jam pelajaran ini maaf belum diedit, 42, kualifikasi S1 PGMI Pak, dan belum sertifikasi. Kemudian yang kedua Ibu Sri Rahayu
Nah, Ibu Siti Rahayu silakan berdiri. Ini yang tadi tampil nyanyinya cukup bagus karena kemarin mengikuti lomba untuk penyanyi PGM juga ya. Alhamdulillah, bakatnya insya Allah bisa tersalurkan untuk di dunia seni musik. Wali kelas 1B Pak, dan ini jumlah jam pelajarannya belum diedit juga. Kualifikasi S1 PGMI ya. Dari lulusan PGMI, dan saya sampaikan kepada Bapak belum sertifikasi. Kemudian yang ketiga Ibu Faridah Samsia SPD. Silakan Ibu Faridah berdiri. Ini adalah guru terbaru Pak di kami, kemarin baru 1 tahun dan lulusan UIN bahasa Arab ya, dan belum sertifikasi. Kemudian selanjutnya Ibu Sipa Fauzi Awalia SPD. Ya, ini wali kelas 2. Kemudian kualifikasinya S1 PGMI dan lulusan IAID Darussalam ya, belum sertifikasi. Kemudian yang kelima Ibu Mia Mamiati, silahkan Ibu Mia berdiri. Wali kelas 3A ini mendapat ditugaskan di wali kelas 3A. Kemudian kualifikasinya S1 program studi PGMI dan belum sertifikasi. Kemudian yang keenam Ibu Haji Ida Farida SPDI. Ini wali kelas 3B dan ini paling senior, silakan Bu berdiri, dan lulusannya dari S1 PGMI, PGPAI ya, PGPAI, maaf ini tidak teredit, dan sudah sertifikasi. Kemudian selanjutnya Ibu Aimai Maria SAG, ini wali kelas 4, silahkan berdiri, dan ini kualifikasi S1 program studi PAI, dan ini sudah sertifikasi. Kemudian selanjutnya Ibu Heni Nur Aini SPDI, silakan Ibu Heni. Nah, di sana Pak, karena memang ruangannya kecil jadi nyumput di sana. Jabatannya wali kelas 5A Pak. Saya tugaskan untuk tahun pelajaran sekarang wali kelas 5A dan merangkap sebagai bendahara BOS gitu ya. Nah, kemudian kualifikasinya S1 jurusan PGMI, ini maaf ya. Nah, selanjutnya untuk nomor 9 Pak Ausriswanto SPDI, ini saya tunjuk untuk tahun sekarang wali kelas 5B, kemudian kualifikasi S1 PAI dan sudah sertifikasi. Kemudian yang ke-10 Ibu Yayat Karmiati SPDI, ini wali kelas 6 untuk tahun sekarang, kemudian kualifikasinya adalah S1 PAI ya, dan sudah sertifikasi. Dan ini yang nomor 11 yaitu Bapak Adrian SAG MSI, yaitu di sini ditunjuk sebagai guru tahfidz dan kualifikasi S2 studi kajian Islam dan belum sertifikasi. Ini sudah masuk ke sekitar di 2 tahun berjalan ya Pak Ade, di Cikalongin. Selanjutnya saya sampaikan juga untuk tenaga kependidikan Pak, untuk tenaga kami dibantu terkait dengan administrasi dan lain sebagainya. Ini adalah Bapak Nail Fauzi Subanda, yaitu kualifikasi pendidikan SMK, sekarang menuju S1 ya, program studi multimedia. Jadi alhamdulillah terbantukan terkait dengan beberapa program-program yang ada hubungannya dengan teknologi informasi. Ini adalah Bapak Nail, aslinya dari Cikoneng ya Pak Nail, dari Cikoneng. Selanjutnya ini mudah-mudahan jadi istrinya juga, ini Pak masih perawat juga. Ini adalah Ibu Dina Widya Istiqomah, kualifikasi pendidikan SMK program studi multimedia juga ya. Mudah-mudahan dengan kajian keilmuan yang sama mereka berjalan dalam dunia yang sama juga, dan mudah-mudahan menjadi jodoh, amin. Ya, karena usianya hampir sama. Selanjutnya saya sampaikan kepada Bapak tim menilai terkait dengan visi MI Cikalongin, yaitu yang visi Madrasah Ibtidaiyah Cikalongin itu menjadi lembaga madrasah yang unggul, kreatif, inovatif, dan kompetitif di era globalisasi berdasarkan akhlakul karimah. Nah, indikator pencapaiannya adalah 1, terwujudnya pendidikan yang memiliki keunggulan kompetitif di lingkungan madrasah. Kemudian yang kedua, terwujudnya pendidikan yang bermutu menghasilkan prestasi akademik dan non-akademik. Kemudian yang ketiga, terwujudnya sikap budi pekerti yang luhur didasari iman dan takwa, keteladanan dan profesionalisme. Kemudian yang keempat, terwujudnya sikap kreatif inovatif yang mampu bersaing di era globalisasi. Itu adalah visi yang tercantum di dalam draft dan tahapan-tahapan yang sudah kami lakukan barangkali sebagai wujud dari pelaksanaan di lapangan. Selanjutnya terkait dengan misi MI Cikalongin adalah yang pertama,
membangun sistem manajemen dan kepemimpinan yang kuat untuk mencapai sekolah berwawasan global yang dipadukan dengan nilai-nilai keislaman serta memperhatikan aspek kemandirian, kemitraan, dan partisipasi. Yang kelima, mewujudkan guru dan staf yang islami dan profesional yang menjadi teladan dalam menjalankan tugasnya. Itu adalah misi MI Cikalagen. Selanjutnya kami sampaikan tujuan MI Cikalagen. Mengacu pada misi dan visi madrasah, tujuan madrasah dalam mengembangkan pendidikan ini adalah yang pertama, meningkatkan dan mengembangkan profesionalitas tenaga kependidikan. Yang F, meningkatkan pengalaman ajaran Islam di lingkungan sekolah. Nah, selanjutnya Pak penilai, Bapak-Bapak penilai, ini adalah bagian daripada program yang sesuai dengan instrumen PPKM yang mungkin nanti akan disampaikan oleh saya terkait dengan program. Yang pertama, usaha pengembangan madrasah. Kemudian yang kedua, tugas manajerial. Kemudian yang ketiga, tugas kewirausahaan. Kemudian yang keempat adalah supervisi akademik. Baik, saya paparkan satu persatu terkait dengan usaha pengembangan madrasah. Ini adalah saya sampaikan kepada Bapak bagaimana usaha pengembangan madrasah yang saya lakukan dalam tahun ini, ketercapaian dalam tahun ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam instrumen PKKM bahwa untuk usaha pengembangan madrasah ini terdiri dari 7 indikator tugas utamanya, kemudian indikator kinerjanya terdiri dari 25 indikator. Dari 25 indikator ini saya sampaikan kepada tim penilai bahwa ketercapaian hasil kinerjanya adalah sebagai berikut untuk tahun sekarang. Yang pertama, alhamdulillah saya sudah mencoba mengadakan perubahan terkait dengan struktur organisasi ya, yang semula sekalipun di dalam aturan bahwa Wakasek itu ada 4, sekarang dirampingkan menjadi 2, dan yang 2 itu adalah wakil kepala sekolah bidang kurikulum, kemudian yang kedua wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Yang wakil kepala sekolah bidang kurikulum itu membawahi 2, yaitu terkait dengan perpustakaan, yang kedua membawahi tentang program tahfidz khusus. Kemudian yang bidang kesiswaan ini membawahi kegiatan-kegiatan yang ada hubungannya dengan satu kegiatan olahraga, kegiatan seni, dan kegiatan UKS dan pramuka. Gitu ya. Kemudian yang kedua, ini ada rapat penetapannya di YouTube. Kemudian yang kedua terkait dengan evaluasi dan revisi misi madrasah. Ini kemarin ada sedikit evaluasi dan revisi madrasah pada saat ketika kami akan melakukan akreditasi. Kemudian ini pun ada di YouTube. Selanjutnya penetapan pengurus komite baru, yaitu di sana juga penetapan ADART dan program kerja komite. Karena memang komite yang lama sudah habis masa jabatannya, kemudian kami di wilayah di reng-rengan kepengurusan komite kumpul dan sudah menetapkan kepengurusan yang baru. Sekaligus pada saat itu membahas tentang ADART dan program kerja komite. Selanjutnya saya sampaikan juga terkait dengan kerjasama lembaga pemerintah. Alhamdulillah ini terjalin komunikasi dan kerjasama yang baik dengan pihak pusat kesehatan masyarakat, baik itu atau puskesmas di tingkat desa ataupun di tingkat kecamatan. Sekarang saya sedang mencoba menjalin kerjasama untuk rencana, tapi belum terbentuk Pak, dengan pihak kepolisian. Sudah dihubungkan, sudah ketemu dengan pihak kepolisian, Babinmas. Ingin bahwa anak-anak MI Cikalagen tahu tentang aturan tata tertib berlalu lintas, karena walaupun bagaimana sekarang anak-anak MI Cikalagen sudah berani mengendarai kendaraan tetapi belum tahu aturan. Apabila disampaikan dengan kepolisian, insya Allah secara langsung ini menjadi sebuah tambahan wawasan bagi anak-anak. Kemudian yang selanjutnya ini pernah melakukan pelatihan analis dokumen standar isi Pak di awal tahun pelajaran, karena ini penting. Ini menyangkut masalah pelatihan kurikulum, kemudian penetapan kalender pendidikan, kemudian perangkat KBM, pedoman penilaian, peraturan akademik, dan buku kerja guru. Ini memang suatu hal yang penting dilakukan di awal tahun pelajaran. Alhamdulillah terlaksana. Kemudian selanjutnya kami melakukan pelatihan analisis dokumen standar proses Pak. Dan ini pun kami lakukan terkait dengan pengembangan silabus, struktur kurikulum, pembagian jam KBM, kemudian membuat jurnal guru dan data siswa per kelas. Kemudian selanjutnya kami melakukan pelatihan analisis dokumen standar penilaian Pak.
Alhamdulillah dengan melakukan pelatihan alias penilaian ini, guru-guru berusaha untuk diberikan pelatihan atau wawasan seputar pembuatan kisi-kisi soal, kemudian naskah soal, kemudian hasil belajar, kemudian dokumen pelaksanaan di pas semester ke-1. Kemudian selanjutnya mengelola unit layanan madrasah untuk pemasukan tambahan dana. Alhamdulillah saya sampaikan kepada Bapak terkait dengan pengelolaan unit layanan madrasah untuk pemasukan tambahan dana, kami mendapatkan tambahan biaya kegiatan sekolah dari adanya infak. Ini berdasarkan keputusan rapat komite dengan wali murid, dan alhamdulillah dari mulai perencanaan, pelaksanaan, dan apa anggaran itu digunakan berdasarkan keputusan di rapat komite bersama orang tua. Artinya orang tua memberikan infak atas dasar kesadarannya sendiri dengan diberi formulir. Ada yang 1.000, ada yang 2.000 gitu ya. Nah, selanjutnya saya sampaikan juga dalam teori sekarang itu pemanfaatan teknologi informasi dalam kegiatan pembelajaran. Ya, itu ada juga kegiatan-kegiatannya di YouTube. Itu usaha pengembangan madrasah yang tahun ini bisa saya lakukan. Selanjutnya dengan yang kedua yaitu kegiatan tugas manajerial. Nah, sebagaimana yang tercantum di dalam instrumen PKKM juga bahwa tugas utamanya ada 10 indikator, kemudian indikator kinerja ada 41 indikator. Nah, dari 41 indikator ini, ketercapaian hasil kinerja dalam tahun sekarang adalah yang pertama, menyusun perencanaan penggunaan sumber daya madrasah Pak dalam bidang kesiswaan. Nah, ini menyangkut masalah pengembangan bakat dan minat siswa bidang non-akademik. Artinya para siswa lebih diarahkan terkait dengan minatnya meliputi bidang olahraga seperti futsal, volleyball, drum band, seni nyanyi, dan tahfidz. Nah, terkait dengan futsal saya sampaikan kepada Bapak, ini kami memanggil tim ahli yang melatihnya, dan ini termasuk kepada kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian yang kedua, volleyball juga sama begitu, untuk penanganan gurunya adalah kita dari luar. Kemudian drum band juga kita dari luar. Ini kontraknya 7 lagu Pak, 7 lagu. Nah, dan sampai saat ini baru tercapai 3 lagu karena memang kontrak pelaksanaan kegiatannya belum dimulai kembali. Kemudian terkait dengan tahfidz, ini adalah tahfidz masuk kepada pengembangan bakat non akademik, karena memang tidak secara keseluruhan mengikuti program tahfidz, tetapi di sini ada kelas khusus Pak. Kelas khusus ini berdasarkan rapat orang tua, karena memang ada anggaran di luar yang dana infak tadi dihitung berdasarkan sisi kemampuan orang tua. Nah, kami sampaikan kepada Bapak bahwa terkait dengan masalah tahfidz ini ada kelas khusus, yang kelas khusus ini terdiri dari jumlah 34 orang dan diikuti dari kelas 4, 5, dan 6 ya. Proses kegiatan pembelajarannya yaitu terpisah karena memang dibagi 3 tahap kemampuan Pak. Ada yang kelas ibtidah di awal yaitu dasar sebagai kemampuan, kemudian ada kelas ula, di kelas wusta ya, kelas wusta menengah kemampuannya, dan ada kelas ula. Nah, ada kelas ula. Nah, ini adalah ditangani oleh guru khusus terkait dengan masalah tahfidz. Tetapi bukan berarti yang tidak mengikuti kelas khusus itu tidak belajar tahfidz, tetapi mengikuti, hanya saja proses pembelajarannya diikuti oleh dilakukan oleh guru wali kelas masing-masing dengan target standar kemampuan minimal yang sudah ditetapkan oleh kelembagaan. Nah, selanjutnya Bapak sampaikan terkait dengan masalah pengembangan bakat juga, ini ada pembinaan keagamaan di dalam dan di luar jam sekolah. Nah, bentuk kegiatan pembinaan keagamaan di dalam sekolah meliputi kegiatan rutinitas yaitu sholat duha pagi-pagi yang sudah rutin dilakukan, dan ini sudah muncul sebuah kesadaran dari guru dan anak-anak bahwa di jam 7 tepat di hari Selasa dan Sabtu itu sudah dilaksanakan sampai dengan jam 7.30. Kemudian untuk hari Senin itu sudah ditetapkan pelaksanaan duha yaitu jam 6.30 sampai jam 7.15, karena jam 7.15 nya melaksanakan upacara. Alhamdulillah kegiatan pembinaan keagamaan di dalam ini sudah dilaksanakan. Nah, terkait dengan kegiatan pelaksanaan keagamaan di luar jam sekolah yaitu program pengawasan duha, program koreja tahajud, dan program sholat subuh berjamaah di masjid di wilayah masing-masing. Nah, selanjutnya Pak, terkait dengan penyusunan perencanaan pendayagunaan sumber daya madrasah di bidang kesiswaan, ini yang kedua bidang akademiknya, yaitu bidang akademiknya prioritas perencanaan pemetaan siswa sesuai bakat akademik nanti di semester 2.
jadi pembinaan akademiknya nanti akan lebih fokus di semester 2 Pak. Karena apa alasannya? Ini masuk kepada pemetaan guru sesuai dengan bakat minat dalam upaya pembinaan kompetensi. Ini nanti yang akan memberikan bimbingan atau pendampingan kepada siswa dalam hal mata pelajaran atau yang berdasarkan akademik. Ini akan diberikan pendampingannya oleh guru setelah guru ditetapkan atau dipetakan berdasarkan minat. Ada yang minat kepada matematika, minat kepada IPA, minat kepada IPS, dan minat kepada mata pelajaran agama. Nah nanti di semester 2 termasuk kepada pembinaan berkala sesuai bakat dan minat akademik dan non akademik ya. Nanti guru-gurunya itu akan dilakukan pendampingan atau pembinaan. Karena memang kelanjutannya adalah membina anak-anak berdasarkan minat dalam bidang akademik. Nah selanjutnya yang kedua masih dalam pemetaan guru itu saya mendorong dan memfasilitasi keaktifan di kegiatan KKG. Mungkin nanti PR Pak Pengawas Bina bahwa KKG bisa lebih diaktifkan lagi, dan kami atau saya selaku kepala sekolah siap mendorong keaktifan para guru. Nah untuk sementara sekarang saya lebih mendorong juga kepada aktif di komunitas mutu madrasah Pak, karena memang banyak grup-grup yang memang di dalamnya menyangkut masalah mutu madrasah. Nah kemudian yang ketiga dalam HIK tugas manajerial yaitu pengadaan fasilitas layanan pembelajaran. Ini berarti di bidang Safras, alhamdulillah terkait penguatan dan perluasan jaringan internet di lingkungan sekolah. Jadi untuk lingkungan sekolah di sini sudah tersambung dengan jaringan-jaringan internet baik itu di dalam, di luar, di lingkungan sekolah. Ini tentunya untuk supaya lebih mengarah kepada penguatan peningkatan mutu guru terkait dengan sumber-sumber keilmuan yang berasal dari Google, karena memang daya dukung perlu. Makanya sebagai kebijakannya lebih diperluas jaringan internet, alhamdulillah. Kemudian belanja fasilitas-fasilitas KBM itu di pengadaan fasilitas layanan pembelajaran usaha bidang sarana prasarana. Kemudian masih di dalam tugas manajerial yang terakhir adalah mengelola ketatausahaan madrasah bidang Safras juga. Ini alhamdulillah untuk tahun sekarang pengadaan lemari administrasi dan kearsipan serta fasilitas tata usaha ini yang ada di belakang kami Pak, ini adalah total semuanya besi gitu ya, jadi karena supaya lebih lama kekuatannya, dan alhamdulillah ini ada beberapa sebagian usaha dari luar sehingga dukungan dari pemerhati pendidikan ke MIC Cikalagen ini yang terbentuk, dan alhamdulillah menghabiskan dana sebesar sekitar 14 juta membuat ini. Selanjutnya terkait dengan yang ketiga yaitu tugas kewirausahaan. Saya memahami bahwa kewirausahaan ini tidak serta-merta sepenuhnya membentuk dalam bentuk dagang atau jualan, tapi bagaimana kepala sekolah bisa berpikir kaitan dengan program-program yang melahirkan jiwa-jiwa kemandirian. Mandiri, kemudian tanggung jawab dan jiwa kepemimpinan, itu yang dimaksud yang pertama. Kemudian yang kedua, kepala sekolah bagaimana dalam upaya-upayanya terkait dengan kewirausahaan ini melahirkan jiwa-jiwa entrepreneur ataupun membuat program-program yang menghasilkan tambahan dana. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa di instrumen terkait dengan tugas kewirausahaan ini ada tugas utamanya 5 indikator, kemudian indikator kinerjanya ada 18 indikator. Terkait dengan ketercapaian hasil dari 18 indikator ini, yang pertama untuk tahun sekarang saya melaksanakan dengan adanya kegiatan pemberdayaan potensi madrasah Pak dalam berbagai kegiatan yang melahirkan jiwa kepemimpinan, keberanian, kreatif dan mandiri bagi siswa tentunya, yaitu yang pertama lebih mengaktifkan kegiatan ekstrakurikuler yaitu pramuka siaga dan penggalang, karena ini yakin dengan kegiatan pramuka baik itu di tingkat siaga dan penggalang akan melahirkan jiwa kepemimpinan, kemudian berani dan kreatif juga mandiri di anak. Kemudian yang kedua ada kegiatan-kegiatan ekstra ini juga sama. Kemudian yang ketiga yaitu pembinaan mental spiritual di dalam dan di luar sekolah seperti yang tadi saya sampaikan, karena ada kegiatan duha, kemudian kolejah tahajud, subuh berjamaah dan mabit. Kalau mabit dilakukan tahun sebelumnya Pak, ya itu. Jadi anak-anak tidur di sini, kemudian malamnya dilakukan binaan-binaan kegiatan masalah keagamaan. Nah, terkait dengan masalah jiwa kepemimpinan yang lahir dari kegiatan duha, anak-anak berusaha mencoba melatih keberanian dengan memimpin doa. Kemudian membaca doa-doa yang sudah ditetapkan oleh kelembagaan dengan belajar sendiri, gitu, dengan sendiri, yaitu melatih keberanian.
Selanjutnya Bapak penilai saya sampaikan terkait dengan tugas kewirausahaan. Yang kedua adalah saya membina kegiatan layanan jasa dalam upaya mendapatkan pemasukan tambahan dana bagi madrasah. Yang pertama upayanya adalah layanan pada guru dan siswa dengan adanya koperasi kantin dan sekolah. Saya sampaikan kepada Bapak untuk tahun sekarang karena memang setelah adanya fakta keberpengaruhan pandemi COVID, sehingga dari target pencapaian dan modal yang sudah digelontorkan untuk layanan kegiatan koperasi memang sempat kolab, sehingga sekarang kondisi realnya tidak sebagaimana sebelum COVID gitu ya Pak, tidak sebagaimana sebelum COVID. Artinya dulu sempat kita modalkan sekitar 15 juta atau 20 juta dan tercapaian angka itu alhamdulillah bisa maksimal. Tetapi setelah COVID karena memang anggaran untuk kecurangan modalnya tidak tersedia lagi, maka kita berjalan sewajarnya. Yang penting melayani anak-anak supaya tidak belanja, tidak jajan keluar. Itu adalah sebagai bentuk pelayanan pada guru dan siswa terkait dengan koperasi kantin dan sekolah. Yang penting pada saat ketika di hari raya pihak koperasi bisa memberikan solusi atau membantu terkait dengan untuk THR, Pak. Itu targetnya untuk sekarang. Kemudian yang selanjutnya koperasi simpan pinjam bagi guru. Nah ini di sekolah kami terkait dengan penambahan dana ada koperasi simpan pinjam bagi guru gitu ya. Dari dulu modal sekitar 14 juta, alhamdulillah sekarang sudah mencapai di angka sekitar 25 atau 27 juta dari pengembangan itu ya. Jadi guru sudah bisa pinjam sekitar 3 juta maksimal di koperasi simpan pinjam bagi guru. Ini sebagai bentuk tugas kewirausahaan dalam membina kegiatan layanan dan jasa di lingkungan internal. Kemudian selanjutnya Pak Penilai saya sampaikan terkait dengan yang keempat, yaitu pelaksanaan supervisi akademik. Nah, pelaksanaan supervisi akademik kalau melihat instrumen PKM di sini adalah tugas utamanya adalah ada 3 indikator, kemudian indikator kinerjanya 11 indikator. Nah, untuk kaitan ketercapaian hasil kinerja tahun sekarang, alhamdulillah saya sudah melaksanakan PKG dan alhamdulillah sudah ada berkasnya secara lengkap. Mungkin nanti sebagaimana tadi Pak Haji Rahmat sampaikan bisa diketahui secara langsung kaitan dengan hasil PKG. Nah, dalam kaitan PKG ini saya lebih mengacu kepada bagaimana pedagogi guru, kemudian terkait kepribadian, kemudian sosial dan profesionalisme. Nah, terkait dengan pedagogik dan profesionalisme dalam pemberian nilai, maka saya harus melakukan tahap yang kedua, yaitu pelaksanaan supervisi akademik bagi guru. Nah, ini mengacu kepada keputusan Dirjen Pendis nomor 6334/2001 bahwa kepala sekolah harus melaksanakan supervisi melalui beberapa tahapan. Yang pertama, tahapan perencanaan pembelajaran. Sudah dilakukan terkait dengan perencanaan pembelajaran, yaitu kepala sekolah memeriksa terlebih dahulu administrasi kesiapan proses pembelajaran yang akan dilakukan oleh guru. Dan ini terdapat di dokumen YouTube untuk dokumen tambahannya. Kemudian yang kedua, melaksanakan pelaksanaan pembelajaran, supervisi pelaksanaan pembelajaran. Ini secara langsung guru setelah diperiksa terkait dengan administrasinya, maka melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Nah, perlu saya sampaikan kepada Bapak Penilai bahwa untuk tahun sekarang saya mencoba sebagai tuntutan ABA 21 terkait dengan pelaksanaan pembelajaran dilakukan dengan Zoom meeting. Artinya saya di ruang kerja melalui bantuan teknologi informasi dan guru melaksanakan proses pembelajaran tetapi bisa mengawasi dan komunikasi secara langsung ya. Dan ini kegiatan dokumennya terdapat di YouTube dari mulai kelas 1 sampai dengan kelas 6. Selanjutnya, sebagaimana ketentuan Dirjen Pendis bahwa supervisi tahap ketiga adalah penilaian pembelajaran. Kami melakukan interview atau wawancara secara langsung terkait dengan hasil penilaian atau daya serap yang dilakukan oleh guru terhadap siswa dan dikomunikasikan hasilnya kepada kepala sekolah. Dan ini pun ada terdapat dokumennya di YouTube. Selanjutnya, Bapak Penilai saya sampaikan juga setelah tahapan PKG kami lakukan, kemudian tahapan supervisi kami lakukan, maka ada satu PR lagi yang belum saya lakukan, yaitu pelaksanaan PKG atau pengembangan kegiatan berkelanjutan. Setelah mengetahui data-data yang saya serap dan saya amati untuk dijadikan sebagai pembinaan dari pengawas bina lanjutan ke depan gitu ya. Itu barangkali terkait dengan kegiatan-kegiatan yang sudah saya lakukan di tahun ini terkait dengan kegiatan program yang tepat. Selanjutnya saya sampaikan
kepada Bapak pengawas juga Bapak penilai bahwa untuk perencanaan ke depan saya sudah petakan. Ini adalah pemetaan program berkelanjutan sebagai sasaran pembinaan pengawas bina, Pak. Pertama, dalam kaitan usaha pengembangan madrasah. Nah, saya di sini lebih meminta nanti pembinaan pengelolaan sistem teknologi informasi madrasah dalam bentuk penyusunan program, Pak. Karena ini di dalamnya pembinaan pemanfaatan teknologi sebagai sumber belajar dan media pembelajaran. Ini penting guru-guru dibina atau mendapatkan pembinaan terkait pemanfaatan teknologi sebagai sumber belajar dan media pembelajaran. Kemudian yang kedua, terkait dengan pembinaan sistem penilaian pembelajaran yang mengacu pada standar penilaian. Ini ingin sekali nanti guru-guru dilakukan pembinaan bahwa sistem pembelajaran penilaian digunakan tidak lagi manual, tetapi menggunakan teknologi informasi yang sudah lebih canggih. Nah, itu sebagai yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam kaitan pembinaan sistem penilaian pembelajaran ini, saya ingin nanti dibina para guru itu terkait dengan pembuatan kisi-kisi soal, Pak, lebih mendalam, lebih detail teknisnya, kemudian pembuatan naskah soal dan analisis butir soal. Ini harus lebih dikaji, lebih diberikan pembimbingan dan arahan oleh Pak Pengawas Bina nanti kepada guru-guru. Kemudian selanjutnya, yang kedua terkait dengan usaha pengembangan madrasah, yaitu di pembinaan pengembangan sistem pengelolaan pembelajaran, Pak. Ini maksudnya adalah dalam hal pembinaan kurikulum berbasis komputer. Nah, ini kami nanti mau meminta atau mengadakan sebuah perencanaan untuk pembinaan guru-guru terkait dengan pembinaan kurikulum berbasis komputer. Karena memang di sini bagian daripada hal terpenting kepala sekolah melakukan pembinaan kurikulum berbasis komputer. Nah, makanya dalam hal ini saya meminta bantuan kepada pengawas bina nanti untuk melakukan binaan-binaan seperti ini. Kemudian selanjutnya pembinaan penerapan teknologi informasi bagi guru. Nah, ini dimaksud adalah pertama, guru berusaha dibimbing atau melakukan pembinaan terkait dengan pembuatan soal-soal online, Pak. Karena ini menggunakan suatu keharusan dengan perkembangan zaman sekarang, bagaimana guru bisa mampu membuat soal-soal online, gitu ya, di Google Form. Kemudian yang kedua, teacher study online. Artinya guru-guru bisa menanyakan tingkat kepuasan kepada orang tua terkait dengan penyampaian materi yang diberikan kepada anak atau komunikasi melalui teacher study online ini. Itu. Kemudian yang ketiga, pembuatan video pembelajaran. Nah, ini menjadi sebuah tuntutan bagi guru bahwa harus membuat video pembelajaran. Nah, ini pun harus melakukan pendampingan. Kemudian pemanfaatan TIK dalam promosi program. Nah, diharapkan bahwa ke depan ada video-video singkat terkait dengan promosi-promosi program yang ada di MI Cikalagen, dan ini tidak menjadi tuntutan pengembangan pengadaannya oleh kepala sekolah ataupun TU, tetapi guru bisa berkarya sendiri membuat video-video singkat melalui promosi program madrasah. Tentunya terkait dengan prestasi siswa dan dari masing-masing tingkat. Artinya kelas 1 wali kelasnya bisa membuat video, menyampaikan dalam video itu terkait dengan masalah prestasi siswa dan prestasi dan lain sebagainya. Itu, Pak, di masalah usaha pengembangan madrasah yang menjadi PKB ataupun pemetaan program berkelanjutan untuk sasaran pembinaan pengawas bina ke depan. Yang kedua, di tugas manajerial. Nah, dalam kaitan tugas manajerial, ini pendampingan dalam penyusunan program perencanaan madrasah, Pak. Yaitu kami ingin pendampingan penyusunan EDM, Pak, evaluasi diri madrasah. Jadi nanti dokumen rencana kerja madrasah itu betul-betul berbasis EDM berdasarkan hasil kajian-kajian yang sudah dilaksanakan. Dilakukan. Kemudian yang kedua terkait dengan RKT, rencana kerja tahunan, ini pun berbasis EDM, ya. Nah, RKJM dan RKT yang berbasis EDM tentunya berdasarkan kepada analisis strength ataupun kekuatan. Apa kekuatan yang dikaji yang ada di MI Cikalagen. Kemudian yang kedua dari kelemahan-kelemahan. Kemudian yang ketiga dari peluang. Kemudian yang keempat dari ancaman atau analisis SWOT. Jadi kaitan dengan pembuatan RKJM, kemudian RKT yang sudah berbasis EDM, maka tidak terlepas dari analisis SWOT, gitu ya, sehingga nanti program tersebut betul-betul bisa menjadi sebuah acuan atau pegangan.
Kemudian selanjutnya saya sampaikan juga kepada tim penilai terkait dengan tugas manajerial adalah pendampingan dalam penyusunan program kegiatan madrasah Pak dengan prosedur yang tepat. Meliputi di sini terkait dengan pendampingan penyusunan standar kinerja program pendidikan yang dapat diukur dan dinilai. Artinya sekarang saya akan meminta bantuan pendampingan terkait dengan SKP yang terukur, pembuatan SKP atau sasaran kinerja pegawai yang terukur. Artinya alat ukur yang ditetapkan di kelembagaan kami untuk menilai pekerjaan atau kinerja guru betul-betul sudah terdaftar atau ada tertuang di dalam sasaran kinerja pegawai. Nah, selanjutnya kami sampaikan juga masih dalam pemetaan program berkelanjutan sebagai sasaran pembinaan pengawas bina dalam hal kegiatan supervisi akademik, Pak. Nah, di dalam supervisi akademik, setelah melaksanakan supervisi akademik bagi guru, terdapat rumusan-rumusan masalah yang diperoleh dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penilaian supervisi pembelajaran. Meliputi, Pak, kedepannya saya ingin adanya tindak lanjut PKB, yaitu penilaian kinerja berkelanjutan dalam hal pertama, setelah saya wawancara di akhir, guru-guru itu betul-betul kebingungan dalam kaitan pelaksanaan kegiatan pembelajaran dengan metode tematik. Nah, artinya nanti ke depan saya akan melakukan atau meminta kepada Bapak Pengawas terkait dengan pembinaan guru dalam pelaksanaan kegiatan KBM dengan metode tematik. Jadi kemarin itu rata-rata ketika menyampaikan kepada saya dengan materi tematik, ternyata pada saat ketika penyampaian materi itu bukan tematik tapi tetap masih nuansa mata pelajaran. Artinya pengalihan dari mata pelajaran A ke mata pelajaran B itu masih tetap jelas. Gitu ya, tidak beralih tanpa disampaikan. Misalnya anak-anak hari ini kita belajar IPA, setelah penyampaian materi IPA maka disebutkan akan melakukan mata pelajaran IPS gitu kan. Berarti itu masih dalam bentuk kegiatan pembelajaran mata pelajaran bukan tematik. Ternyata ketika sudah dikomunikasikan, guru itu rata-rata kebingungan di pengalihan antara mata pelajaran pertama dengan mata pelajaran kelanjutannya. Makanya kebingungan itu harus menjadi solusi dalam PKB dengan pembinaan guru dalam pelaksanaan kegiatan KBM dengan metode tematik. Kemudian yang kedua, saya meminta nanti pembinaan guru membuat perencanaan pembelajaran yang dapat menunjukkan langkah-langkah kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan literasi, Pak. Karena memang tuntutan kemarin dari AKMI itu guru betul-betul harus mampu membuat perencanaan yang berkaitan dengan pengembangan literasi. Nah, kemudian yang ketiga, pembinaan manajemen pelaksanaan pemberdayaan pojok baca. Karena memang di sini tidak memiliki ruangan untuk perpustakaan, maka kita berupaya di tiap kelas itu ada pojok baca, sehingga terjadi proses kegiatan pembelajaran dengan memanfaatkan media bacaan atau media literasi yang sesuai dengan kepentingan ketercapaian kompetensi dasar atau KD. Jadi ada betul-betul keterlibatan karena ketika ada pojok baca bisa tersampaikan gitu ya yang menjadi kepentingan ketercapaian kompetensi dasar. Nah, kemudian selanjutnya nomor 4 yaitu pembinaan untuk mengupayakan agar semua guru mengedepankan kegiatan literasi dalam setiap pembelajaran. Nah, kalau saya sampaikan kepada Bapak terkait dengan pemahaman literasi, guru-guru memang belum bisa maksimal. Nah, oleh karena itu ke depan bagaimana sebagai tindak lanjut dari supervisi akademik yang sudah saya lakukan, ditindaklanjut di PKB betul-betul kaitan dengan masalah pemahaman literasi kepada guru. Kemudian yang kelima, pendampingan dalam upaya mengoptimalkan para siswa untuk menggunakan sumber-sumber belajar yang mendukung terciptanya pembelajaran berbasis literasi seperti membaca buku, melihat video atau membaca di internet. Nah, ini yang menjadi sebuah pemikiran bagi saya ke depan. Nanti anak-anak akan dijadwalkan membawa HP 1 hari dari mulai kelas 4, 5, 6 sehingga sumber belajar bisa dilakukan melalui media internet yang atau HP yang dibawa oleh anak-anak. Nah, tetapi pola dan bentuk yang mungkin bisa dilakukan masih dalam bentuk proses pemikiran. Nah, kemudian yang ke-8, pembinaan pada guru untuk membuat media pembelajaran dan penggunaan alat peraga pendidikan supaya lebih profesional. Itu barangkali Pak sebagai bentuk-bentuk tahapan ke depan terkait dengan pemetaan program berkelanjutan sebagai sasaran pembinaan pengawas bina dari mulai pengembangan madrasah, kemudian supervisi akademik, kemudian kewirausahaan. Nah, kemudian saya sampaikan kepada Bapak, inilah dokumen kegiatan-kegiatan kami sudah masuk di YouTube. Ini baru sebagian.
nanti apabila Bapak dan Bapak penilai ingin meminta data-data terkait dengan yang ada yang saya sampaikan, bisa di link yang sudah disiapkan. Kemudian selanjutnya itu saja barangkali pemaparan sebagai gambaran awal terkait dengan pola manajemen yang saya lakukan sebagai kepala sekolah di MIC Kalagen. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, itulah tadi pemaparan atau presentasi tentang 4 kompetensi madrasah yang akan dinilai oleh tim penilai dari Kementerian Agama Kabupaten Ciamis yang sudah disampaikan langsung oleh Kepala Sekolah MI Cikalagen. Hadirin yang berbahagia, acara yang selanjutnya yakni tanya jawab yang akan langsung dipimpin oleh tim dari Kementerian Agama Kabupaten Ciamis. Dengan segala hormat, waktu dan tempat disilakan. Terima kasih atas waktu yang disampaikan. Pemaparan yang luar biasa disampaikan oleh Bapak Kepala Madrasah. Banyak sekali program-program yang ketapan yang nanti akan dilaksanakan. Masuk merupakan pengawas bina luar biasa. Saya adalah Pak Sultan. Kaitan dengan isi dan misi nanti lebih luas oleh Pak Haji untuk bisa membahas kaitan dengan ini. Walaupun ini kalau dilihat waktu udah tadi berapa tahun? Sampai 10 tahun. Luar biasa ini. Harus ada revisi ya. Nah ini sudah revisi kaitan dengan visi dan misi. Jadi kalau memungkinkan 5 tahun ganti, 5 tahun ganti. Jadi tapi memang kalau memang masih belum terlaksana dalam jangka waktu sekian dengan jangka waktu yang ditentukan misalkan 5 tahun atau beberapa tahun, nah ini bisa dimasukkan lagi dalam visi-misi ini. Nah kaitan dengan visi-misi nanti Pak Haji yang memilih. Yang selanjutnya Pak, ini kaitan dengan struktur organisasi madrasah ini sudah diringkes, jadi hanya ada 2 ya, samping kepala madrasah kemudian kepala madrasah, kemudian yang selanjutnya adalah hanya bagian kurikulum dan bagian kesiswaan. Kalau berdasarkan aturan itu ada komponen-komponen lain karena harus mengacu kepada 8 standar nasional pendidikan. Nah memang dari 2 komponen ini, kurikulum dan kesiswaan itu sudah masuk 4 komponen. Cuma ada hal yang perlu diperhitungkan lagi dan dimiliki oleh setiap lembaga, itu kaitan dengan sarana dan prasarana. Nah, ini juga jangan terabaikan dan ini juga harus menjadi prioritas ya sebuah lembaga kaitan dengan sarana dan prasarana. Walaupun memang ini kepala madrasah sebagai penanggung jawab kaitan dengan sarana dan tapi secara organisasi kalau dilihat di Permendikbud nomor 6 tahun 2019 itu ada yang dikatakan ada jabatan komisional, ada jabatan pelaksana. Nah kalau komisional kita tahu ya dilaksanakan oleh kepala madrasah, nah kemudian juga ada pembantu kepala madrasah dalam ini gurunya. Nah sekarang yang tanggung jawab pelaksananya, nah di pelaksana siapa yang melaksanakan atau jabatan pelaksana kegiatan atau organisasi tersebut. Nah diantaranya ada yang dilaksanakan oleh bagian kesiswaan, bagian kurikulum. Nah kaitan dengan sarana itu harus ada. Jadi ada bagian sarana atau sarana lah, ya, sarana dan prasarana, kemudian juga humas, hubungan masyarakat. Nah, nanti itu dari 2 komponen ini mempunyai peran yang sangat penting kaitan dengan sebuah lembaga. Jadi jangan sampai diabaikan. Jadi yang ada cukup kepala, tapi secara organisasi nggak bisa. Nah itu jadi harus ada orang yang bertanggung jawab kaitan dengan keadaan sarana. Artinya tugas
yang harus ditanggung jawab oleh bagian sarana dan prasarana itu harus termasuk nanti ada kaitan dengan ketika bapak menyusun RKJM ya, atau juga PM. Jadi ada jangka yang harus diperhitungkan, ada jangka waktu yang misalkan 4 tahun, ada yang tahunan, apa yang dibutuhkan itu harus sehingga tidak hanya dipikirkan oleh kepala madrasah, tapi harus bisa dirumuskan oleh semua komponen, dan ada yang bertanggung jawab, siapa yang bertanggung jawab kaitan dengan sarana dan prasarana. Jadi kaitan dengan kebutuhan madrasah, dan tidak hanya kaitan dengan masalah kurikulum siswa, tapi harus dipikirkan juga kaitan dengan sarana dan apakah itu dengan bangunan, apakah itu dengan kebutuhan untuk pembelajaran, apakah media dan sebagainya, itu ya harus dipikirkan. Sehingga ada pemetaan setiap tahun itu ketika kepala madrasah itu akan menyusun RKJM gitu ya. Kemudian nanti menjadi RKT ya, kemudian menjadi RKAKM atau RKBS, itu kan kaitan penjabaran dari seluruh komponen kebutuhan. Tidak hanya kaitan dengan peningkatan guru ya, kaitan dengan kurikulum, tapi itu harus dimunculkan kebutuhan apa yang dilaksanakan, yang diprogramkan dalam jangka waktu tertentu. Sehingga ini tahapan-tahapan kan ada yang, kalau yang jangka panjang itu 4 tahun misalkan, ada lagi yang lagi sekian tahun. Tahun sekarang berarti kebutuhan sarana itu apa? Nah, tahun sekarang tidak terlaksana, harus dimunculkan lagi tahun yang akan datang. Tahun misalkan sekarang 2022. Nah, nanti di 2022 tidak terlaksana, di 2003 harus dimunculkan. Sehingga dalam jangka 4 tahun di RKJM itu harus realisasi kebutuhan yang ada dalam sekarang. Misalkan kebutuhan ruang kelas gitu ya, itu juga harus selalu menjadi bahan rumusan yang harus selalu diprogramkan. Ini kalau laksanakan. Sehingga nanti kalau sudah dirumuskan diprogramkan, itu akan menjadi bahan rumusan kepala madrasah dengan seluruh anggota termasuk masyarakat. Gitu ya. Kemudian kebutuhan misalkan pemeliharaan misalkan, kita hanya mengharapkan uang dari dana bos. Nah, jadi misalkan perbaikan seperti ini, ya itu menjadi bagian yang harus diberikan oleh bagian. Jadi nanti petugas yang seksi sarana itu mendata si kebutuhan kita itu, kebutuhan sekolah itu. Nah, kemudian kaitan dengan kebutuhan sarana pembelajaran, Infokus misalkan ya. Di Infokus itu karek boga hiji ya. Piraku dengan jangka 4 tahun orang itu bisa nambahan. Nah itu munculkan di tahun-tahun yang akan datang. Pelaksanaan ayeuna supaya misalkan kebutuhan Infokus dalam jangka panjang misalkan 4. Sudah tahun hiji tahun kedua. Nah ini akan berangkat seperti itu. Nah itu ya. Sehingga nanti di RKT akan muncul pengadaan Infokus, pengadaan laptop itu. Ya, nah itu sehingga nanti seksi sarana itu sudah merumuskan. Jadi naon ini bujukeun ku sakola teh ku saya. Lamun aya dipikir, memang kepala madrasah secara global akan tahu, tapi nah ini harus ada partner kerja kita. Ya, termasuk kebutuhan pembelajaran, sarana olahraga nanti kan. Ada butuh bola voli sabaraha pina aku anu di sakola ieu bola voli hiji diguyung ku sabaraha kelas. Eta kudu demutan teh. Nah itu ya, kemudian futsal dan itu dan sebagainya. Banyak lagi kaitan dengan nanti tolong dimunculkan ya. Jadi tidak hanya di struktur organisasi sekolah itu hanya kurikulum saja dan kesusahan, tapi harus ada benar mata yang lain dengan sarana. Kemudian ada humas, hubungan humas itu luas ya. Lain ngobrol dengan surat ke masyarakat yang rapat lain, hubungannya lebih luas lagi. Bapak Ibu bisa menjabarkan bagaimana tugas humas itu. Termasuk yang ada di sini kan punya peran yang luar biasa ya. Nah ini tolong ini dikembangkan. Jadi kalau hanya terbatas hanya 2 secara organisasi sekolah itu kurang lengkap lah kalau dikatakan. Kalau melihat ada jabatan fungsional ya di organisasi, ada jabatan pelaksana di organisasi. Nah jadi yang melaksanakan tugas-tugas itu harus ditugaskan atau didelegasikan kepada seseorang. Nah, siapa? Sehingga nanti mampu berkomunikasi dengan pihak terkait, apakah itu komite, apakah pihak-pihak stakeholder yang lainnya, yang nanti akan menjadi menjembatani kebutuhan yang ada di lembaga ini. Nah itu ya. Kemudian yang kedua, kaitan dengan program-program tadi kalau dilihat memang sudah luar biasa. Ini dituntut sekarang itu. Nah,
Sekarang itu yang dikatakan dengan madrasah digital. Nah ini ya, madrasah digital. Artinya madrasah sekarang itu tadi disampaikan bukan lagi madrasah yang dulu, ya, sudah dikesampingkan sebelah mata. Tapi sekarang sudah luar biasa, ya. Aksesnya sudah mulai terbuka, sudah mulai luas. Masyarakat sudah pada tahu. Nah itu dengan kalian merasa. Termasuk ini ekspansi MIT kalian kan sudah ke sana. Terus saudaranya tuh itu begitu itu kan luar biasa. Nah itu sudah meluas. Nah sekarang dituntut bagaimana inovasi yang harus dikembangkan. Nah ini harus dikembangkan oleh, jadi tidak hanya kepala sekolah mempunyai keinginan untuk lebih mengembangkan madrasah, harus diikuti diimbangi dengan komponen guru kaitan dengan pengembangan madrasah dan inovasi madrasah. Nah ya. Nah, tadi memang sudah tersirat atau tergambar inovasi yang dikembangkan. Nah, ini buktinya kan munculnya banyak YouTube itu masih inovasi, ya. Masyarakat sudah mulai melihat. Tapi akhirnya kan akreditasi juga sudah. Nah itu sebagai bahan, wah ini luar biasa. Nah ini ya. Barangkali para madrasah ini inovasi yang lebih sekarang. Ya tadi disampaikan ada sedikit yang akan dikembangkan lebih luas lagi kaitan dengan inovasi madrasah itu. Nah, kemudian juga bagaimana guru menginovasi gurunya supaya lebih. Saya lihat ada dua komponen, ada yang arti multimedia itu luar biasa ini. Sehingga nanti akan mendesain sebuah konsep, ya, lembaga atau madrasah yang wah luar biasa. Sehingga didesain sedemikian rupa pasti masyarakat akan lebih tertarik kepada kita. Nah, termasuk juga kalau mungkin performa lembaga ini nuansanya supaya diubah. Pupurna segala daya kadonya tuh. Ulah diambil seberapa kali kali Nah, sehingga nanti dalam konsep RKJM itu harus ada sugat ayam ke masukan dari pihak guru atau kelas lah ya cetak itu masukan bagus. Kemudian ada yang belum ini apa itu ya. Nah itu jadi saya ini apa indikator apa yang dilaksanakan oleh Bapak dalam mengembangkan inovasi madrasah dalam rangka meraih madrasah digital ini. Nah, itu barangkali Pak Mati ya. Walaupun masih banyak sih sebenarnya itu ada tugas pengawas biar yang luar biasa ya. Wah, ini itu. Tapi Pak Haji yang harus bisa membantu ya. Tapi nanti bisa dengan teman-teman semua yang sharing kaitan dengan kegiatan ini. Nah itu barangkali ya yang saya sampaikan. Terima kasih. Sampai jumpa lagi Pak. Visi ini kan udah cukup lama ya. 10 tahun. Ada nggak ukuran yang sudah bisa digambarkan? Unggulnya menjadi lembaga madrasah yang unggul. Sampai tahun 2022 unggulnya di mana? Terima kasih. Pertama terkait dengan sisi keunggulan yang sudah diupayakan menjadi sebagai bagian daripada ciri khas. Yang pertama selalu untuk berpikir daya saing Pak. Sehubungan dengan program daya saing kita lebih mengedepankan sisi hal yang berbeda dengan sekolah-sekolah lain khususnya di Kecamatan Sedananya, yaitu adanya program tahfiz. Tuh, sekalipun memang secara sisi keunggulan mungkin belum bisa dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang sudah lebih matang, tapi karena memang proses tahapan di awal baru 1 tahun berjalan, ini mungkin bisa dikatakan sisi keunggulan untuk mencapai visi tadi. Salah satunya adalah dengan adanya program tahfiz. Nah, terbukti ketika kami mengikuti program tahfiz dalam bidang lomba kemarin di tingkat Priangan saja, alhamdulillah sudah menjadi juara ketiga nih. Itu sisi unggulnya. Kemudian yang kedua, kita sesungguhnya belum berada kepada wilayah sisi akademik memang unggulnya, tetapi masih dalam proses di wilayah non akademik. Yang salah satunya adalah pengembangan bakat dalam hal futsal misalnya. Kita sudah masuk kepada di wilayah sisi bidang karena memang itu sasaran saya untuk lebih mengenjot dalam wilayah-wilayah yang memang disenangi oleh anak dulu gitu programnya itu.
Nah, itu dalam bidang wilayah futsal. Olahraga berarti salah satunya dalam bidang olahraga. Kemudian dalam kaitan itu inovasi dalam berlandaskan akhlakul karimah ini lebih kepada kegiatan-kegiatan yang sifatnya nuansa keagamaan. Dalam arti kegiatan-kegiatan karena memang salah satu daya tarik yang sudah disampaikan oleh orang tua yang menyekolahkan ke sini itu salah satu diantaranya karena memang muncul kegiatan-kegiatan keagamaan itu, Pak. Terima kasih. Kalau menurut pandangan Pak, Pertama, bahwa daya kegiatan yang memang sudah menjadi target sasaran ingin muncul belum bisa mencapai maksimal. Gitu. Misalnya dalam hal kejuaraan, misalnya tapi belum bisa mencapai di angka juara 1. Dokumen maksimal unggul ada di mana? Jadi misalnya tersebut unggul tahfidz juara kahiji. Dokumen itu ada di mana? Di dokumen 1, Pak. Pada saat di dokumen kemarin juga dibahas bahwa tahapan-tahapan ataupun program-program itu dicantumkan di dokumen 1 di dalam pengembangan kurikulum. Jadi di dokumen 1 sudah ada kalimatnya bahwa unggul itu kalau tahfidznya juara 1 provinsi atau juara 1 perilihan itu. Ada ya? Nah, situ ya Pak, di dokumen 1. Tapi baru di tingkat kabupaten ini, Pak. Belum provinsi mah belum. Nah, jadi kalau menurut Pak Asep mau berapa tahun lagi nih visi ini mau dipakai? Saya ingin untuk untuk 1 tahun ke depan, Pak, setelah nanti tadi kata saya juga kan ini di dalam kaitan perencanaan yang ini Pak ya, dalam kaitan sisi manajerial. Jadi ingin berbagai perencanaan yang akan dilaksanakan itu betul-betul berdasarkan dari daya analisa EDM. Jadi betul-betul RKJM dan RKDM itu berbasis dari EDM, evaluasi tingkat sisi kelemahan. Misal begini, ini yang menjadi persoalan dalam kaitan tahfidz, masih saya masih belum bisa mengatur dalam masalah waktu gitu Pak. Nah ini yang menjadi persoalan, karena memang orang tua itu terkadang ketika anak tidak terlibat mengikuti kegiatan matematika misalnya di kelas, itu kan anak cerita kepada orang tua bahwa tidak mengikuti matematika karena mengikuti tahfidz gitu. Nah ini persoalan waktu yang memang belum bisa menjadi solusi bagi saya. Bagaimana anak terlibat ketika di tahfidz sebagai program unggulan itu bisa terlaksana dengan baik dan mata pelajaran yang umum pun bisa tersampaikan dengan maksimal gitu. Berarti tidak 1 tahun kemudian visinya ganti seperti apa? Berarti kan? Setelah diadakan evaluasi kajian yang tadi saya sampaikan di dalam pemaparan Pak, kaitan dengan RKJM dan RKTM berdasarkan berbasis EDS, insya Allah saya yakin insya Allah untuk 4 tahun bisa tercapai atau 3 tahun lah ya. Maksud saya gini, pertanyaan saya itu gini, kritik saya di visi itu, di indikator visi itu, jadi kalau guru bikin indikator pakai kata kerja apa? Kata kerja operasional kan? Nanti pakai kata kerja operasional karena mudah diukur. Jadi kalau di saya indikator visi kalau unggulnya 1, unggul akademik itu mau ukuran yang mana? Akademik misalnya ukuran akademik rata-rata nilai UM 80 kan? Jadi enak rata-rata UM 80. Kalau dan akademik misalnya olahraga tingkat kabupaten juara 1 itu kan itu indikatornya. Jadi kalau kita di mana di Tasik Priangan geus juara katilu itu kan udah ya udah guru kan udah poe air di divisi aja Pak udah kita udah guru. Nah kenapa kita tidak bisa begitu mengotak-atik visi? Karena indikator visinya terwujudnya pendidikan yang memiliki keunggulan kompetitif. Nah, keunggulan kompetitif itu naon di mana gitunya. Kalau saya senangnya lebih gini, misalnya keunggulan kompetitif jumlah siswa FI Cikalagen memiliki proporsi 30% di atas rata-rata jumlah siswa di SDMI Kecamatan Sadananya. Jadi kita kira
buka data jumlah siswa FDIU sederhananya bagi rata 200 per MI per lembaga, kurang terus 250 berarti tercapai terunggul. Di mana yang tercapai? Karena kita indikator PC-nya misalnya unggul tadi 60 melebihi 60% misalnya dari gitu ya. PC-nya udah baik, tinggal berarti cari orang kayak gini misalnya. Lembaga kreatif itu masih lembaga inovatif itu kumaha. Nah, itu harus diurai gitu. Untuk hanya ngecek pantes tuh kata kreatif dengan kata inovatif itu jadi visi lembaga. Ya pasti ada banyak alasan ini kita punya. Berbeda dengan kata kompetitif. Kompetitif mah menurut saya kalimat mudah. Jadi ketika kita siswa lebih besar dari yang lain, tahfidz bisa jadi juara, futsal bisa jadi juara, itu indikator kompetitif kita sudah ada kan. Tapi kalau indikator lembaga kreatif itu gimana? Jadi kreatif itu buat siapa? Buat lembaga, buat orang. Nah, itu perlu di mumpung setahun kemudian isinya mau termasuk tadi indikator. Nah ini bukan hanya di sini, di banyak sekolah itu bahkan ada sekolah udah indikatoran itu, udah indikatoran jadi susah ngukur. Tapi kalau kita ada indikatornya, kok mau pakai tahun mah gampang tidak. Misalnya kita mau unggul itu di tahun 2028. Tadi misalnya 2028 kita mau unggul akademiknya misalnya nilai rata-rata UM 85, ayeuna nilai rata-rata UM teh baru 70 misalnya. Berarti 70 ke 15 tahun, 15. Berapa? 15 yang 15 angka. Ayeuna tinggi ketepikan 2027 di 2027 berapa? 25, 24, 25, 26, 27 udah ada 27 nya 5. Berarti 15 dibagi 5. Jadi 3, jadi kita 2023 rata-rata nilai Quran hadisnya kudu 70 kilo. Dan 2024 70 genap kan gitu. Jadi si guru gampang nama. Iya. Dan itu bukan akan menjadi ukuran semua. Tidak boleh ada rata-rata fikih di kelas hiji dan fikih kelas genap yang rata-rata kelas teh kurang dari 70 kilo. Kenapa? Karena kita mau target di rata-rata UM-nya 70 kilo misalnya gitu. Maksudnya jadi jelas kerja semua itu di mana. Jadi kita ya udah 80 bagus kan gitu ya. Pokoknya tidak boleh ada yang rata-ratanya segitu. Dan itu nanti saya mau bicara dengan guru-guru gimana tuh supaya rata-ratanya segitu kan. Itu saya mau lihat dulu tapi di hasil PKI. Jadi gitu, itu pertanyaan saya yang mestinya harus dijawabnya nanti dengan target. Nah untuk klasikal aja nggak bisa. Ya kira-kira kita mau bisa tuh teman. Kira-kira mah bukan naonnya. Jadi udah kebiasaan. Ini kebiasaan banyak lembaga. Kalau program itu kami tahan. Ya memang bagus, tuh kami tahan tahfidz bagus. Tapi dari sistem manajemen perencanaannya jelek. Kenapa? Karena tidak dicantumkan dulu pertanyaan. Jadi ya hubungan dengan visinya apa kan gitu, udah begitu. Terus supaya mendesak segera ingin di rumahnya visinya, ada visi nangil kurang, di rumah kurang, negatif kurang gitu. Yang penting komponen sekolahnya. Jadi perbaikan dibagi ke depan jika lagi itu indikator visi itu yang operasional itu mudah diukur. Enaknya kalau saya pakai angka. Nah dan itu nanti dimasukkan di RKJM. Dan saya amat jadi udah jadi pasar saya di Penar di kita harus betulkan RKJM, RKT. Jadi
Jadi kenapa saya kadang-kadang bingung kalau PKKM, karena nggak jelas ya KJM. Saya masukin KJM, kegiatannya dicakar lagi kencang, gitu kan, terus dia angkatannya kosong kan, gitu. Jadi kita mau mengukur yang mana? Karena tidak tahu ini dari dasar apa. Kira-kira problemnya itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua, Pak, saya karena untuk Cikalangin ya pasti tidak bisa kayak madrasah yang lain yang hanya berjalan sebagai seperti air mengalir bisa. Hal terbukti kan kalau dari target-target sudah ada, cuma target-target itu nggak ada di dokumen. Nah, kita mau formal dua dokumen. Jadi lamun hukum bikin nama dosa dolim lamun nyeun program ujung-ujung ayat di perencanaan itu dolim. Kalau nama perencanaan adalah yang naon. Nah, pertanyaan yang masuk ke presentasi. Tadi sih hambatan memang sudah ada, tidak eksplisit digambarkan hambatan memang dihadapi. Nah, saya ingin masuk ke kronologis gambaran. Kalau ada tahfidz sebagai sebuah keunggulan, gitu ya. Tahfidz sebagai sebuah keunggulan. Tadi kan ngomongnya itu dimana di inovatif atau kalimah, ya. Dan di belakang visi tidak ada yang ada inovatif. Nah, saya ingin cek dengan kata-kata di mana kronologis sampai dari visi sampai ke ada unggulan petang. Pertama begini Pak, saya sampaikan dulu terkait dengan indikator. Ini indikator dari masing-masing pencapaian untuk misi madrasah ini sudah ada, dan ini sudah terukur secara jelas. Namun memang saya sampaikan juga kepada Bapak bahwa perlu adanya sebuah revisi barangkali atau perubahan visi dan misi. Dan kita sepakat sudah diusulkan kepada pihak yayasan bahwa ingin segera mengganti kaitan dengan ini karena sedang berjalan di atas 10 tahun. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan pertanyaan barusan, alur pemahaman dari target pencapaian visi sampai terlahirnya sebuah program tahfidz ya. Nah, ini karena di sini pertama ingin menjadi lembaga madrasah yang unggul, kreatif, inovatif, dan globalisasi pada akhlakul karimah. Dalam target mencapai akhlakul karimah. Nah, salah satu bentuk program pencapaian target akhlakul karimah itu adalah salah satunya adalah program tahfidz Al-Quran, sehingga diharapkan nanti selain anak-anak menghafal Al-Quran dengan baik, tetapi nilai-nilai Al-Quran itu tercermin dalam perilaku kehidupan sehari-hari dan itu terwujud dalam akhlakul karimah. Itu ke sana. Sehingga untuk mencapai arah kepada akhlakul karimah, tahapan-tahapan dalam pencapaian program itu adanya program tahfidz salah satunya. Maka dimunculkanlah salah satu programnya itu adalah program tahfidz. Sekalipun memang dalam berbagai sarana pendukung, kemudian pengaturan jadwal masih dalam bentuk sebuah proses yang memang perlu terus dipikirkan. Nah, kemudian Pak Asep nih sebagai kepala madrasah punya tanggung jawab sebagai leader sebagai pemimpin. Maka itu kita sampaikan ada tanggung jawab manajerial. Tentunya dalam sebuah lembaga atau dalam sebuah lembaga pendidikan kita tidak akan mungkin bisa meraih suatu kesuksesan tanpa dibantu oleh yang lain. Di sekolah kan ada dulu seorang pemimpin itu kan banyak tipe-tipe kepemimpinan, ada yang otoriter, ada yang demokratis, dan tergantung nanti bagaimana
sikap dan perilaku masing-masing sebagai pemimpin juga sebuah pendidikan. Kemudian kita sebagai pemimpin, sebagai kepala madrasah harus tahu memahami sifat dan karakter guru masing-masing. Antara yang satu dengan yang mereka berbeda-beda, ya. Berbeda karakter, berbeda sikap dan sebagainya. Ketika terjadi benturan ataupun pertentangan idealis di internal kita di madrasah, ada terjadi pertentangan antara yang satu dengan yang lain. Nah, bagaimana sikap sebagai kepala madrasah menghadapi persoalan yang dihadapi di internal madrasah? Jadi akan terjadi akibat perbedaan ataupun ada hal-hal yang terjadi di lingkungan kita sehingga saling itulah. Nah, bagaimana sih sebagai pemimpin? Yang pertama begini Pak, terkait dengan konflik yang terjadi di organisasi, ada sedikit sebuah pemahaman bahwa konflik pun bisa di-manage ya. Jadi ada materi atau materi kuliah yang pernah saya alami, ada konflik materi manajemen konflik. Nah, ketika materi manajemen konflik itu diajarkan, terjadi atau muncul sebuah gesekan di organisasi, maka yang pertama sebagai tugas kepala sekolah harus memahami dulu konflik yang terjadi. Harus memahami dulu konflik yang terjadi. Artinya konflik atau gesekan di antara guru itu harus dipahami secara mendasar apa dulu persoalannya. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, bisa memanggil kedua belah pihak tetapi tidak dipanggil kedua belah pihaknya secara langsung. Artinya pendekatan secara personal di luar jabatan, mendekati kepada orang dimaksud yang mengakibatkan adanya konflik internal. Nah, sehingga ketika dipahami persoalan-persoalan ketika diserap ke dalam secara langsung itu bisa menjadi sebuah catatan untuk bisa mencari solusi. Kemudian datang lagi kepada pihak yang lainnya, atau ketika terjadi kedua belah pihak yang bersengketa misalnya, atau kedua paham yang berbeda. Nah, kita hadir kedua belah pihak yang dimaksud, kemudian dianalisa persoalannya, setelah itu diselesaikan dengan secara tegas melalui jabatan untuk penyelesaiannya. Ya, terima kasih. Cukup Pak kaitan dengan wawancara dan pemaparan. Dan selanjutnya barangkali melanjutkan dengan tes IT, baca tulis Quran. Ya, di ruang itu ya, kita minta makan saya pada kita ikuti Pak Haji di ruang khusus kamu sama itu melakukan berkat. Ya, mau ke mana Pak PKI